Menteri Keuangan Sri Mulyani menaikkan tarif cukai minuman dan konsentrat yang mengandung etil alkohol atau MMEA dan KMEA mulai 1 Januari 2024. Sedangkan tarif etil alkohol tetap sama seperti sebelumnya. Pertimbangan pemerintah untuk melakukan penyesuaian tarif cukai MMEA adalah guna mendukung penurunan prevalensi konsumsi MMEA. Direktur Komunikasi dan Bimbingan Penggunaan Jasa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan, Nirwala Dwi Herianto menyampaikan, prevalensi konsumsi MMEA usia di atas 10 tahun terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data terakhir, prevalensi konsumsi MMEA di atas 10 tahun ini naik menjadi 3,3% pada 2018. Kenaikan tarif ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160 Tahun 2023. Terdapat 3 jenis minuman beralkohol yang terkena tarif cukai, yakni minuman etil alkohol, minuman mengandung etil alkohol, dan konsentrat mengandung etil alkohol dengan kenaikan bervariasi. Tarif cukai baru berkisar dari Rp16.500 per liter untuk golongan A dengan kadar alkohol 5%. Sementara tarif cukai baru bagi minuman beralkohol dengan rentang termahal dikenakan pada konsentrat yang mengandung etil alkohol berbentuk cairan menjadi Rp288.000 per liter. Presiden Joko Widodo mengungkapkan pemerintah berencana memperpanjang masa pemberian bantuan pangan beras 10 kg hingga Juni 2024. Bantuan ini sebelumnya hanya diberikan hingga Maret 2024. Namun Jokowi memberikan catatan khusus soal perpanjangan pemberian bantuan beras 10 kg. Bantuan ini bisa diperpanjang hingga ke bulan Juni jika kondisi APBN memungkinkan. Berdasarkan data Perum Bulog pada tahun 2024, ada peningkatan jumlah keluarga penerima manfaat atau KPM bantuan pangan beras 10 kg menjadi 22 juta KPM dari sebelumnya sebanyak 21,3 juta KPM pada 2023. Perubahan ini dilakukan karena jumlah penerima yang terkini lebih akurat menggunakan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim atau P3KE. Sampai 29 Desember 2023, penggelontoran cadangan beras pemerintah atau CBP mencapai 2,76 juta ton. Dari total tersebut, penyaluran beras sudah digelontorkan lewat program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP serta bantuan pangan dalam 2 tahap. Perum Bulog menjamin stok CBP untuk pelaksanaan bantuan pangan beras tahun 2024 ini senantiasa secure dan mencukupi. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan membenarkan bahwa harga cabai sempat melambung tinggi beberapa minggu terakhir. Menurutnya penyebab harga cabai sempat tembus sampai Rp120.000 per kilogram. Ialah musim pada Desember yang menyebabkan panen berkurang. Kendati demikian, ia menjelaskan harga cabai kini sudah terkendali. Namun Zulhas mengakui persoalan logistik dan biaya transportasi masih jadi faktor utama penentu harga cabai. Ia mengatakan sedang berkoordinasi dengan sejumlah pemerintah daerah penghasil untuk menuntaskan masalah ini. Lebih lanjut, Zulhas mengatakan harga cabai sudah menurun karena jumlah daerah penghasil mulai panen. Rata-rata harga kini berkisar di angka Rp20.000 hingga Rp25.000 per kilogram. Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, harga rata-rata cabai di tingkat nasional untuk pasar tradisional masih bervariasi, mulai dari Rp57.000 per kilogram untuk cabai rawit hijau hingga cabai rawit merah Rp87.400 per kilogram. Perang antara Israel dan milisi Palestina Hamas di Gaza, Palestina telah menimbulkan dampak global baru. Ini disebabkan aksi penyerangan kapal-kapal yang diduga terkait dengan Israel di Laut Merah oleh milisi Yaman Houthi sebagai bentuk solidaritas ke Hamas. Meski mendapatkan penjagaan ketat beberapa raksasa perkapalan dunia seperti Maersk, Ocean Network Express,
Hapag-Lloyd, dan Hyundai Merchant Marine masih memilih untuk menghindari perairan itu. Mereka memilih untuk memutar ke Tanjung Harapan di ujung selatan Afrika, sehingga mendorong tarif angkutan laut menjadi lebih tinggi. Menurut manajer logistik, hal ini telah menciptakan badai besar dan tsunami dalam perdagangan global. Pasalnya produk-produk musim semi dan panas akan tiba terlambat lantaran kapal-kapal dagang memutuskan untuk mengitari benua Afrika, alih-alih melewati Laut Merah dan terusan Suez. Waktu perjalanan yang lebih lama juga menunda kedatangan barang-barang musim semi. Biasanya, barang diambil sebelum tahun baru Imlek yang ditetapkan pada bulan Februari, ketika pabrik-pabrik tutup dan karyawan pergi berlibur. Raksasa e-commerce Lazada melakukan pemutusan hubungan kerja alias PHK terhadap sejumlah karyawannya yang bekerja di kantor regional Singapura pada 3 Januari 2023. Meski begitu, perusahaan tidak mengungkapkan berapa jumlah serta pembayaran pesangon bagi karyawan yang terdampak. Kebijakan ini bagian dari upaya efisiensi tenaga kerja di perusahaan. Isu PHK pada awal 2024 ini menjadi sorotan lantaran perusahaan baru saja mendapatkan suntikan dana 634 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 9,83 triliun rupiah dari Alibaba pada Desember 2023 kemarin. Perusahaan milik Jack Ma ini memang telah berulang kali menyuntikkan dana ke Lazada, perusahaan yang telah diakuisisi menjadi anak perusahaan Alibaba Group Holding, di tengah meningkatnya persaingan dalam industri e-commerce.